Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang sangat saya cintai, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan baik. Anak-anakku yang sangat saya cintai, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Yang mana sama Bu Ida sudah dijelaskan per ayat mulai awal surat Ad-Duha sampai terakhir. Pada hari ini sama Bu Ida disimpulkan aja bahwa surat Ad-Duha itu terdiri 11 ayat dan sebab-sebab turunnya atau disebut asbabul nuzul adalah karena sebagai jawaban atas ejekan orang kafir Quraisy dan penghibur hati Rasulullah. Kenapa orang Quraisy mengejek Rasulullah? Karena di situ terjadi fatratul wahyi selama 15 hari, yaitu tidak dituruni oleh Allah wahyu. Sehingga orang kafir Quraisy mengira bahwa Rasulullah itu sudah tidak disayang lagi sama Allah, ditinggalkan oleh Tuhannya. Karena itu surat Ad-Duha diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai jawaban atas ejekan orang kafir Quraisy. Adapun kandungan dari surat Ad-Duha di sini, yang pertama anakku, dilarang untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Yang pertama, yang kedua, dilarang menghardik anak peminta-minta. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik banyak sedikit, selalu kita syukuri, suka sedekah, suka infak dan lain sebagainya. Serta kita harus tahadus binikmah, bercerita-cerita tentang nikmat Allah kepada orang-orang lain di sekitar kita. Jangan sampai kita ini hanya memakan dan menikmati harta kita sendiri tanpa melihat kanan kiri kita yang sedang kekurangan. Anak-anakku yang sangat saya cintai, untuk lebih jelasnya akan saya tayangkan video berikut ini, diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar Al-Quran hadis tentang surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu matahari sepenggalan naik. Jadi ketika waktu sholat duha. Nah, surat Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Dalam Al-Quran, surat Ad-Duha berada di urutan surat yang ke-93. Surat Ad-Duha diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Nah, surat Ad-Duha ini diturunkan di kota Mekah. Oleh karena itu, surat Ad-Duha disebut surat Makkiyah. Ada beberapa isi kandungan surat Ad-Duha secara umum. Jadi surat Ad-Duha itu diturunkan sebagai menghibur, menyenangkan dan menggembirakan hati Nabi Muhammad. Karena waktu itu Nabi Muhammad sedang gelisah. Karena Nabi Muhammad merasa bahwa beliau sedang tidak diperhatikan, sedang tidak dicintai lagi oleh Allah. Oleh karena itu, Allah menurunkan surat Ad-Duha sebagai bukti bahwa Allah itu sangat mencintai dan juga selalu membimbing serta melindungi Nabi Muhammad. Dan juga Allah memberikan jaminan bahwa kehidupan Nabi Muhammad akan menjadi lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Kemudian dalam surat Ad-Duha juga berisi bahwa kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Jadi kehidupan setelah kita meninggal itu lebih baik daripada ketika kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita sebagai
bekal kita untuk kehidupan di akhirat, kehidupan setelah kita meninggal. Kemudian banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya mendapatkan perlindungan saat Nabi Muhammad menjadi anak yang yatim. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang telah kehilangan ayahnya ketika dalam kandungan. Nabi Muhammad juga kehilangan ibunya ketika masih kecil. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu ketika masih kecil, tidak ada orang tua, Allah melindungi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga mendapatkan petunjuk dari Allah ketika beliau mengalami kebingungan. Dan ketika beliau kekurangan, atau miskin, Allah memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Dalam surat Ad-Duha juga kita harus memiliki sikap peduli kepada anak yatim dan orang-orang yang meminta. Kita harus selalu menyayangi dan saling memberi kepada sesama, terutama kepada anak yatim dan juga orang-orang yang meminta. Kita harus selalu bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita bisa bernafas setiap hari, kita bisa makan, kita bisa melihat keluarga kita setiap hari. Kita harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillah. Selain dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita juga harus membuktikan bahwa kita senantiasa bersyukur dengan cara saling menyayangi, saling menghormati, dan juga saling memberi. Sekian pembelajaran Al-Quran hadis tentang surat Ad-Duha. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.